Syahru Ramadan allazi unzila fihil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Sadaqallahul adzim. Kemarin sudah dijelaskan bahwa hadisnya barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, pahalanya akan diganjar 1 dan dikali lipatkan menjadi 10. Jadi pahalanya berapa? 10. Satu huruf. Ya ayyuhalladzina amanu, itu udah 10 huruf kali 10, 100 ayat. Banyak sekali pahalanya. Jadi harus kita senantiasa karena membaca Al-Quran ini, karena Al-Quran ini adalah hudan linnasi, ya, hudan, petunjuk, ya, petunjuk untuk umat manusia, ya, supaya tahu ya harus dibaca Al-Quran ini, kemudian harus dilihat, diartikan terjemahnya, dibaca juga terjemahnya. Mengenai saum ini, oh ini ternyata nih saum teh ada di surat Al-Baqarah. Harus bagaimana kita kalau saum? Ada di sini. Yang artinya yaitu ayat 183 itu, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kemudian arti yang 184 yaitu beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka diwajibkan mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Itu yang arti surah ayat ke-184. Nah ya. Kemudian arti dari 185 ayat 185 yaitu bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Jadi diturunkannya Al-Quran ini pada bulan Ramadan, itu ya. Kalau dibahas lebih dalam lagi, ini turun Al-Quran ini
bisa sejam 2 jam, karena turunnya Al-Quran itu melalui malaikat dulu dari ars, dari Allah. Malaikatnya dikasih tahu dulu, yang di malaikat yang menjaga arsi, kemudian malaikat turun ke langit ketujuh, mau diturunkan Al-Quran ini, ya, diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu ya. Jadi kalau membahas mengenai Al-Quran ini sangat panjang, turunnya bagaimana itu, ya. Jadi itu arti 185 bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur, ya, bersyukur. Jadi boleh kalau lagi sedang sakit, boleh tidak berpuasa. Di sini ya, di arti ayat yang 180 ini, boleh kalau kita sakit untuk tidak berpuasa, ya. Biasa itu. Kalau nanti sudah sembuh lagi di bulan berikutnya, yang baru harus kodok, yang dibayarkan. Misalkan sakitnya 3 hari, ya bayar 3 hari berpuasa kembali. Kemudian kalau sedang perjalanan nih, kita dari sini Bogor ke Cianjur, waduh lurus kuat, jalanan pulang belok, coba kejerugan, nanti kaliur, pokoknya mah. Waduh, ayo tinggalin di tukang es, waduh. Akhirnya buka toko nanawang, menang buka, namun dalam perjalanan, ya. Kalau dalam perjalanan tapinya, nah itu. Ini juga bisa kalau dibahas dalam perjalanan, kumaha perjalanannya, bisa lama lagi, sekian kilo, sekian waktu, jamnya kudu sekian, ada lagi itu pembahasannya, itu ya. Nah, itu jadi boleh kalau kita sedang sakit atau dalam perjalanan jarak jauh, apabila kita berbuka atau tidak berpuasa, boleh begitu. Itu yang 185, ya, bahwa yang akhirnya kita harus agar kita ini bersyukur, ya, bersyukur. Allah tidak di sini tidak menghendaki kesukaran, ya, tapi menghendaki kemudahan, ya. Kemudian juga di ayat yang pertama, di ayat yang 183 ini, diwajibkan atas kamu berpuasa ini khusus kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, yang tahu kita ini beriman atau tidaknya hanya kita sendiri. Itu tidak bisa kayak di KTP semua beriman, betul nggak? Muslim, orang Islam. Tapi kan yang tahu hatinya cuma kita sendiri. Betul nggak Ibu? Itu ya. Bagaimana sih iman yang benar itu menurut Al-Quran? Kemarin sudah dijelaskan oleh Haji Ade bahwa salah satunya itu mengimani yang gaib, seperti ya harus percaya kepada Allah, harus percaya kepada malaikat. Gaib kan itu tidak terlihat, tapi harus percaya orang, begitu ya. Terus hari akhirat itu benar tanya ya akhirat itu, tapi tidak perlu percaya temenang itu, temenang benar atau benar, jadi perlu percaya orang itu perlu mengimani. Nah itu salah satunya. Kalau dijelaskan lagi panjang ada lagi di surat Al-Anfal, di surat Al-Anfal surat ke-8 8 ya. Nah, itu kalau dijelaskan lagi bagaimana sih orang yang beriman benar-benar beriman itu. Jadi
supaya tahu pedoman hidup ini yaitu Al-Quran, kita harus dibaca artinya, kemudian harus diterapkan, dipahami, diterapkan ke dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Baik, sampai di situ saja dulu kajian pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, termasuk saya sendiri. Mudah-mudahan menjadikan amal soleh pada hari ini. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, kita tutup kajian ini dengan kultum ini dengan membaca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.